Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Jusuf Habibie yang lahir pada tanggal 25 Juni 1936 adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. B.J. Habibie merupakan salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah modern Indonesia. B.J. Habibie dikenal memiliki sifat yang ramah kepada semua halangan masyarakat. Beliau juga tidak pernah keberatan untuk membagi ilmunya kepada semua orang. Terbukti dengan banyaknya buku yang beliau tulis untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat. Salah satu bukti konkret dari kepedulian beliau terhadap kebutuhan masyarakat adalah pendirian The Habibie Center pada tahun 1998. Lembaga ini bergerak untuk ikut memajukan demokrasi modern dan mendorong perlindungan hak asasi manusia. Beberapa aktivitas yang diperkerjakan antara lain seminar dan pemberian beasiswa di dalam dan di luar negeri, serta anugerah Habibie, yakni hadiah yang diberikan kepada perorangan atau badan yang aktif dalam mengembangkan iptek. Bapak Baharudin Jusuf Habibie merupakan sosok yang sangat luar biasa. Di saat beliau menjalankan tugasnya sebagai presiden di Indonesia, beliau melakukan pekerjaannya dengan menerapkan dan memegang nilai akuntabel dan kompeten. Beliau menjalani tugasnya sebagai presiden dengan penuh tanggung jawab, berintegritas tinggi, dan juga tidak pernah menyalahgunakan kewenangannya. Bahkan beliau pernah berkata, "Saya harus kerja, kalau tidur saya malah pusing." Selain itu, beliau juga merupakan sosok yang sangat cerdas, selalu meningkatkan kompetensi diri dan juga selalu membantu orang lain untuk belajar. Bahkan beliau mendapat julukan sebagai Bapak Teknologi. Dengan begitulah Pak Habibie memegang nilai kompeten di saat menjalankan tugasnya sebagai presiden. Harmonis adalah upaya kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Pak Habibie mengajak para generasi muda untuk menerima keberagaman sebagai anugerah. Dengan kebersamaan dan menerima keberagaman, Indonesia dapat menjadi bangsa yang maju. Justru dari keragaman itulah akan muncul ide-ide dan inovasi penting. Aneka-ragaman adalah aset dan pengungkit kemajuan. Loyal adalah upaya berdedikasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Pak Habibie menekankan bahwa setiap individu perlu memiliki komitmen dalam setiap bidang yang digelutinya agar dapat memiliki visi yang jelas dalam setiap ilmu dan bidang yang dikuasainya. Walaupun Pak Habibie sudah banyak belajar dan berkontribusi di Jerman, akhirnya beliau kembali lagi dan mengabdi untuk tanah air. Dikenal sebagai salah satu tokoh inspiratif, Baharudin Jusuf Habibie dikenang dengan kepemimpinannya yang transformasional. Keyakinan besar bahwa Indonesia mampu menciptakan produk internasional yang sebelumnya hanya dianggap sebagai cita-cita belaka, dibuktikan dengan salah satu karyanya, yakni pesawat N250 Gatot Kaca pada tahun 1995. Pembuatan pesawat yang diprakarsai beliau saat menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi ini menjadi program yang proses produksinya dipercayakan kepada PT Dirgantara Indonesia dan bekerja sama dengan banyak pihak yang menggambarkan sikap kolaboratif beliau. Selain itu, wujud adaptif ditunjukkan dari penghentian pengembangan pesawat N250 yang terganjal krisis moneter 3 tahun setelahnya. Mengetahui bahwa kepentingan bangsa lebih diutamakan, bantuan dana yang masuk dari International Monetary Fund atau IMF untuk pengembangan prototipe dialihkan untuk menyokong kebutuhan negara. Pada akhirnya, karya pertama anak bangsa ini dimuseumkan sebagai salah satu kekayaan intelektual. Walaupun raga Pak Habibie lebih dulu meninggalkan kita, namun jiwa dari nilai dasar berakhlak beliau masih bisa kita lanjutkan. Dari beliau, kita mengetahui bahwa inovasi dapat diciptakan dari kemampuan beradaptasi dan menemukan partner yang tepat untuk berkolaborasi. Bapak Baharudin Jusuf Habibie merupakan sosok yang menginspirasi bagi kita semua. Sosoknya yang penuh tanggung jawab dan juga sangat cerdas, menjadikan kita semua ingin menjadi the next Habibie. Terima kasih Bapak Habibie, terima kasih Bapak Teknologi Indonesia. Semoga tenang kepergianmu diiringi dengan jutaan rasa terima kasih dan doa dari kami, rakyat Indonesia. Sekian video dari kelompok 4A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.